Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan hadirin sekalian, nama saya Akila Riana Sofiska dengan NIM 140 301 251 40238 yang diakhiri NIM-nya 238. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa asbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizkan tayyiban wa amalan mutakabalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin sekalian yang saya banggakan, rahmatkumullah, hari ini kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam, yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam, hadirin semua, yaitu pernikahan. Nah, dalam kitab Matan Takrib ini, nikah itu disebut sunnah bagi orang yang membutuhkan, karena menikah itu adalah salah satu kita menjaga diri dari perbuatan maksiat dan memperkuat ikatan sosial serta agama, hadirin yang saya cintai. Dalam hadis wa yuzawizu lil huri an yazma'a baina arba'i harair walil badi baina ihtanatain. Nah, seseorang yang merdeka boleh menikah hingga 4 istri, teman-teman, hadirin sekalian. Sedangkan seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi 2 istri saja. Namun dalam hadis wala yankuhu al-huru al-amata illa bisyaratain adamu sadaki al-hurrati wa khawfu al-annati. Seorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan, hadirin, kecuali mempunyai 2 syarat, yaitu tidak punya mahar orang merdeka dan takut terjerumus dalam zina. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan, hadirin sekalian, serta meminimalkan kemungkinan yang akan terjadi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa atau zina, hadirin sekalian. Selain itu, dalam nikah itu juga mempunyai aturan, adab, dan batasan dalam pandangan, hadirin yang saya cintai, antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kitab Matan Takrib ini menjelaskan 7 jenis pandangan, dari yang dilarang seperti melihat perempuan tanpa keperluan hingga yang diperbolehkan. Misalnya, hadirin, memandang calon istri untuk masuk menikah atau memandang istri sendiri itu diperbolehkan, hadirin yang saya cintai. Nah, ini mengajarkan kita bagaimana menjaga pandangan dan niat agar tetap suci dan penuh berkah, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, syarat sah nikah itu menurut kitab Matan Takrib adalah adanya wali dan 2 saksi yang adil. Wali harus memenuhi 6 syarat atau syariat dalam Islam untuk untuk menjadikan wali nikah. Apa aja sih syaratnya, hadirin yang saya cintai? Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah merdeka, yang kelima adalah laki-laki. Nah, yang terakhir adalah adil, teman-teman. Itu adalah syarat menjadi wali nikah yang sah.
hadirin sekalian, beberapa ketentuan, jika seseorang perempuan atau janda atau ahli kitab itu beberapa mempunyai ketentuan yang berbeda. Nah, itu menunjukkan hikmah syariat yang fleksibel dan adil hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, dalam pernikahan mahar adalah wajib. Meskipun jumlahnya itu bebas, mahar itu bisa berupa uang, barang, atau manfaat yang disepakati oleh kedua pihak. Nah, jika tidak disebutkan apapun, akad nikah itu masih tetap sah. Kemudian walimah itu nikah adalah sunnah yang dianjurkan kecuali ada uzur. Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri. Suami itu wajib sekali memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuan dan adat setempat, hadirin yang saya cintai. Jika ada lebih dari satu istri, hadirin, jika ada lebih satu istri, giliran bersama istri itu harus adil, hadirin yang saya cintai. Dan suami itu juga tidak boleh memaksakan si istri untuk berhubungan kecuali ada kebutuhan yang darurat. Nah, tentang perceraian nih, dalam kitab Mata Takrib ini juga menjelaskan berbagai jenis talak, seperti talak jelas, talak sindiran, dan khuluk, hadirin yang saya cintai. Dalam setiap kasus, Islam tetap menekan adanya keadilan, kehormatan, dan hak perempuan, termasuk aturan iddah nih, hadirin sekalian. Nafkah dan larangan itu menikahi kembali dengan suami lama sebelum iddah selesai. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah adalah jalan untuk membangun keluarga kita yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan mengikuti syariat Islam dalam kitab Matan Takrib ini, kita menjaga hak, kewajiban, dan adab teman-teman hadirin sekalian. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menikah dengan cara yang benar, bertanggung jawab, dan sah, dan diridhoinya para hadirin semua. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al'amna min alladhina yattaquka fi anfusihim wa ahlahum wa fikna lima tuhibbuhu wa tadahu fi al-zawwaza wa al-ushrah wa razuqna al-sakinah wa al-maudah wa al-rahman. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Sekian dari khutbah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Sampai jumpa kembali.